Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dari pengalamanlah kita bisa belajar banyak hal untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih matang daripada sebelumnya. Baik, saya sapa dulu sahabat perempuan saya yang di sini. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, hari ini datang mau dengar curahan hati salah seorang sahabat kita ya. Mau dapat pelajaran ya Bu? Mudah-mudahan dari pengalaman orang kita bisa belajar banyak hal ya Bu. Mudah-mudahan mendengar pengalaman orang, kita bisa menjadi orang yang menjadi lebih bijak. Kita nggak perlu untuk mengalami kejadian itu, untuk belajar satu kejadian kan. Kita mendengarkan, kemudian kita berharap semoga tidak terjadi pada kehidupan kita. Kalau ada kesalahan orang, tidak perlu kita ikuti. Tapi kalau ada kebaikan, kita ambil untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, untuk sahabat perempuan, saya ingin mengundang sahabat perempuan kita ini TKW yang katanya sih TKW tapi cantik banget, dan ternyata alhamdulillah ketika tadi ngobrol ternyata Masya Allah orangnya luar biasa. Kita langsung sambut saja, ini dia Mbak Prista. Silakan Mbak. Ya, Masya Allah, cantik nggak Bu? Masya Allah. Apa kabar Mbak Prista? Baik, alhamdulillah. Silakan. Yuk, silakan Mbak. Duduk di sini. Ya. Mbak Prista cantik sekali. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Katanya baru dari Hong Kong. Iya. Baru berapa hari di Indonesia, mau berbagi pengalamannya kepada kita. Ceritain dong Mbak, bagaimana kisahnya Mbak Prista pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Karena kan dianggapan orang, oh TKW begitu begini. Tapi Mbak Prista malah memilih untuk bekerja sebagai TKW. Kenapa alasannya? Alasan yang pertama itu karena mungkin di Indonesia nggak mudah ya cari pekerjaan gitu. Terus saya berpikir kenapa nggak dicoba aja buat, sebenarnya TKW itu bukan suatu pekerjaan yang hina ya. Buat saya TKW itu penuh dengan perjuangan. Betul. Terus Iya. saya cobalah, karena saya punya cita-cita sendiri. Apa cita-citanya? Ya bahagiain orang tua ya, bahagiain kakek nenek yang udah ngebesarin saya gitu. Saya punya cita-cita buat bikin mereka bahagia. Baik. Dengan saya bekerja keras sendiri, maksudnya saya pasti bisa, saya yakinnya gitu. Terus saya memutuskan buat jadi TKW. Alhamdulillah sampai sekarang deh. Gimana ceritanya Mbak? Apa Mbak Prista ini punya teman, diajak oleh teman, atau nyari-nyari sendiri, atau seperti apa sehingga ya aku mantep untuk menjadi TKW dan pertama kali bekerja di Singapura. Gimana tuh ceritanya Mbak? Itu karena teman saya lulus sekolah itu, terus teman saya Lulus SMA. Iya, dia bilang sini aja kerja, maksudnya. Terus ya kan mungkin ada ya, mungkin perasaan takut gitu. Apalagi mendengar banyak berita-berita seperti iya. itu. Terus yang menguatkan Terus saya mikirnya nasib orang nggak ada yang tahu. Betul. Nasib orang juga berbeda-beda, nggak ada yang sama. Maksudnya jangan berpikir oke, negatifnya aja gitu. Maksudnya susah jadi TKW, susah jadi TKW itu nggak enak. Kita nggak perlu berpikir seperti itu. Kita harus berpikir positif aja. Insya Allah kita bisa kok. Jadi berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah, niatnya adalah bekerja, mencari uang yang halal, mencoba peruntungan ke luar negeri di Singapura. Apa sih yang terjadi di Singapura? Mbak kerja di Singapura berapa lama? Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Singapura bukannya pakai bahasa Inggris ya Mbak ya? Iya. Oh jago bahasa Inggrisnya? Enggak juga. Masya Allah, itu gimana ceritanya Mbak ketika di Singapura? Ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai harapankah, atau majikannya baik, kerjanya juga tenang, atau seperti apa? Namanya awal ya, itu kita juga perlu beradaptasi ya. Namanya beradaptasi sama orang tuh nggak semudah yang kita pikir. Betul. Gitu. Kadang ya karena mungkin majikan kurang bisa ngerti kita, apa kita komunikasi kurang baik juga mungkin ada marah gitu. Baik. Itu yang mungkin kadang ngerasa, apalagi itu pengalaman pertama saya ya. Jadi sempat Kayaknya- shock nih dimarahin Iya, sama majikan. Apalagi pakai bahasa Inggris yang mungkin masih ada bahasanya. Iya, jadi saya kayak kok aduh gimana, jauh dari orang tua itu pertama kali ya. Pokoknya kalau setiap malam itu cuman bisanya ya nangis gitu. Tapi nangis nggak berlarut-larut kan Mbak? Enggak. Sebulan 2 bulan pertama. Iya, alhamdulillah. Kemudian kerja di Singapura berjalan mulus kah? Iya,
sampai berapa tahun di Singapura? Hampir 3 tahun. 3 tahun kerja di Singapura dan betah, akhirnya punya pengalaman. Lanjut lagi atau pulang kampung nih? Pulang Kampung dulu ke Lampung. Udah mengumpulkan uang dong Mbak di situ? Alhamdulillah. Kemudian kerja lagi? Iya, saya Kemana? kerja lagi. Itu ke Taiwan. Kenapa ke Taiwan milihnya? Soalnya mungkin gajinya ya lebih besar. Iya. Banyak teman-teman di sana juga? Iya, banyak teman-teman di sana. Terus banyak yang support gitu kayaknya. Nggak cuman harus berhenti di situ gitu. Baik, yang terjadi di Taiwan apa? Mulus-mulus juga kah? Atau misalnya ada kendala kah? Majikannya kenapa kah? Alhamdulillah. Karena banyak kejadian kan Mbak, kalau orang-orang kerja di luar mengalami tindakan kekerasan, tapi tidak dialami oleh Mbak Prista. Alhamdulillah enggak. Baik, belajar Semua kan apa ya, tergantung nasib ya. Namanya nasib orang nggak ada yang tahu. Maksudnya mungkin kejahatan itu ya tergantung dari diri kita sendiri juga. Betul. Mungkin juga karena komunikasi ya sama majikan yang kurang baik, mungkin majikan yang kurang bisa ngerti kita, mungkin itu juga. Baik. Kadang kan juga dari sifat betul. Majikan juga. Betul, alhamdulillahnya bersyukur majikannya di Singapura baik, di Taiwan juga baik. Saya masih mau dengar lagi karena kan masih panjang nih ceritanya. Tapi boleh nggak Mbak kita invite Mbak Vera dulu? Mbak Vera silahkan. Ini Mbak Vera dekat-dekat sama Mas Sam aja nih. Mbak Vera. Mas Sam yang iya. akan merit segera. Oh iya betul-betul ini Mbak Vera psikolog kita. Yes. Iya. Saya yakin Mbak Vera sudah memperhatikan dari tadi dan sudah mendengar betul kisahnya. Di sebelah Mas Sam tadi saya mendengarkan. Iya, Mbak Vera kita lanjutin ya. Iya Mbak, lanjutin lagi. Tadi di Taiwan, alhamdulillah semua berjalan baik, semua berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, mendapatkan uang yang bisa ditabung, alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan kemana lagi tuh perjalanannya nih? Itu tahun kemarin, itu saya ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Wah, saya kalau ngomongin Hong Kong ingat Victoria Park nih. Baik, gimana di Hong Kong Mbak pekerjaannya? Alhamdulillah baik, saya dapat majikan yang baik banget. Baik, tidak ada kata-kata kasar yang Enggak. diperoleh? Iya, alhamdulillah dia tutur katanya tuh baik gitu loh. Nah, bedanya ini kan kalau Taiwan, Singapura, dan Hong Kong yang saya tahu para tenaga kerja pahlawan devisa ya kita panggilnya, yang bekerja di Hong Kong kan dapat hari Minggu tuh untuk berlibur dan melakukan kegiatan. Apa yang Mbak lakukan di situ? Yang pertama tuh pasti kumpul sama temen ya. Namanya mungkin kita juga punya rasa jenuh selama 6 hari kita kerja. Mungkin kadang ada rasa kesel, ada rasa capek gitu kan. Kadang juga kalau moodnya kurang baik kan marah gitu. Itu sebenarnya refreshing ya, ketemu sama teman, bisa ngobrol. Betul. Mbak, tadi kan Mbak mengatakan bahwa mau membahagiakan orang tua, tapi dari tadi yang disebut bukan papa, mama, bapak, ibu, tapi kakek nenek. Yang merawat Mbak itu kakek nenek. Iya. Ibu dan ayahnya kemana? Ibu ada, ibu sekarang ada di Riau. Mungkin juga sekarang lagi lihat ya, saya berdoanya seperti itu. Saya udah hampir 8 tahun ya nggak ketemu ibu. Apa ya, mungkin dalam hati saya kangen kalau ibu lihat saya. Cuman satu yang pengen saya ucapkan, aku kangen. Doain Prista ya Bu, nanti biar bisa ketemu ibu lagi. Cuma itu. Karena Mbak Prista sekarang sudah menjadi wanita mandiri yang bekerja. Nanti kita sambung lagi Mbak, tapi Mbak Vera kita mau lihat nih, ada videonya Mbak Prista yang sempat heboh di YouTube. Memangnya video apa sih? Ya sahabat perempuan, kita lihat ini dia videonya. Biar tak omongi cah. Wingi nane kan aku ndelok video. Ono mas-mas telu nggak video. Ngomong cari. Penak tinggal bojone ning luar negeri. Penak Mas. Yo penak. Pra penak piye ning omah. Duit-duit. Rokokan, Facebookan, upload video, ombenane ekstra jos.
kon ra penak piye? Duit entek, tinggal telepon bojo. Ning ATM, gesek ndledek. Kon ra penak piye? Lemu yo to, lemu. Lah mbak-mbak kae ngomong jarene. Ning luar negeri penak. Kerjanane Facebookan, dolan 24 jam kayak jarene Facebookane. Penak, Mbak. Penak. Tapi sampean ngomong jene ra tau ngosek WC. Pret. Ra tau ngosek WC. Yo mesti tahu eneng to jenenge. Dadi babu ra tau ngosek WC iki. Jo ngomong sampean ra tau ngosek WC. Aku ki lho yo babu. Yo ngosek WC. Ngomong ra tau ngosek WC. Nang luar negeri ngene mbahmu ye. Terus ngomong tak omong ngono kowe yo Mas. Ora ndelok TV sampean. Kok iso mencik seneng-seneng Pak Jokowi iki lho wis ngomong pengiriman TKW iki arep dihentikan. Terus sen luar negeri kuwi terancam arep dibalekne. Sampean ngomong ngosek penak, ngono penak. Bojomu ki luar bialik ngerti ya Mas. Balik bojomu. Terus sampean arep telepon njaluk sapa? Njaluk pulsa sapa? Wis kapok kowe ora iso ngunggah video kowe. Kapok. Saudara-saudaraku semuanya yang bekerja di Hong Kong, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dukungan yang diberikan kepada saya, dan saya ingin titip bekerja baik-baik di negeri orang, karena saudara-saudaraku membawa nama bangsa dan negara. Dan nanti kalau pas pulang ke tanah air, ya mampir-mampir ke Jakarta, ke istana. Terima kasih. Baik, itu dia videonya, Masya Allah. Ngerti nggak, Bu? Ntar lihat di YouTube ya, ada artinya tuh di bawah. Saya mau tanya Mbak Prista, nikah tuh saya penak, Mbak? Penak? Tadi omongannya itu terus. Oh. Baik, itu video yang sangat lucu sekali. Nanti kita akan bahas apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Mbak Prista sampai akhirnya membuat video yang lucu sekali. Selamat berbuat dan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini. Lucu video tadi. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita masih teringat video yang tadi dan masih ketawa-ketawa ya Mbak Vera. Betul. Karena itu lucu sekali dengan slogannya yang apa tadi? Penak Mbak, penak Mas, gitu ya Mbak. Ayo, sekarang apa sih yang membuat Mbak Prista akhirnya membuat video lucu tersebut? Pakai skenario nggak sih Mbak itu? Enggak. Oh enggak, saya kira pakai skenario dulu, dicatat dulu, dihafal dulu nggak ya Mbak? Soalnya nggak bisa saya Mbak kalau gitu. Baik, gimana Mbak ceritanya Mbak? Tiba-tiba buat video yang pada akhirnya orang banyak yang nonton tuh, viewersnya banyak banget tuh. Itu karena ada yang buat video itu, sebenarnya video saya itu kayak jawaban lah, jawaban buat video-video sebelumnya gitu. Itu yang pertama kali buat video itu sebenarnya bukan saya. Terus karena saya lihat video-video yang lain, terus saya bikin deh video gitu. Ada bapak yang bikin video yang katanya, oh enak, saya nggak bisa bahasa Jawa sih sahabat perempuan, jadi nggak translate bahasa Indonesia ya. Iya. Enak istri kerja di luar karena ya cuman ada uang, iya, bisa dikirimin. Bukan setiap 24 jam sehari. ngerti Mbak. Baik, itu dari video itu, video sang Iya. bapak itu. Akhirnya Mbak membalas video itu dengan perkataan yang tadi. Iya. Kemudian tadi katanya ada video dari salah seorang TKW dari Taiwan. Iya. Isinya apa videonya?
itu kayaknya terlalu apa ya, sombong ya menurut saya, tapi kan menurut orang beda-beda ya. Kalau menurut saya terlalu sombong gitu, karena sebenarnya rezeki itu nggak perlu disombongin gitu loh. Sombongnya karena kerja di Taiwan uangnya banyak, enak gitu, baru nggak Mbak pernah bilang ya katanya nggak, aku lo nggak pernah nyuci WC, kamar mandi, nyuci WC gitu. Kerjaannya cuma di taman, jalan-jalan, kayaknya apa ya, bahasanya anak-anak gaul itu kayaknya lebay banget gitu loh. Padahal kan yang namanya kerja jadi pembantu ya sama lah ya. Jadi video itu adalah jawaban dari video-video sebelumnya. Iya. Baik, Mbak Prista, tadi kita masih sedikit membahas tentang orang tua. Boleh kita flashback sebentar? Mohon maaf, sahabat perempuan, kita mundur lagi ke belakang. Tadi kan dikatakan bahwa sejak kecil dirawat oleh kakek dan nenek. Ibu sama ayah sudah berpisah. Tadi sudah mengatakan kalimat-kalimat untuk ibu. Dekat nggak kalau sama ayah? Saya lebih dekat sama ayah ya. Dekat sama ayah. Tapi ayah pergi? Pergi, soal sebenarnya kalau ayah saya masih ketemu ya, tahun kemarin tuh masih ketemu. Sebelum saya pergi ke Hong Kong, saya masih ketemu sama ayah. Berarti ayah tahu Mbak Prista bekerja di luar negeri sebagai TKW. Iya. Apa yang ayah katakan ketika itu? Ya, nggak ngomong apa-apa ya. Mungkin saya ngerti sendiri ya. Saya berpikir kalau bukan diri saya sendiri yang mencari, siapa yang mau nyariin saya gitu. Sedangkan saya tahu sekarang ayah saya udah punya keluarga sendiri, udah punya anak sendiri. Jadi saya mikir kalau bukan saya sendiri yang mencari, siapa? Saya nggak mungkin minta mereka gitu loh. Saya intinya saya nggak maulah menyusahkan mereka gitu. Baik, ada perasaan ketika kecil beranjak remaja berbeda dengan orang-orang yang lain, keluarga lengkap, ada ayah, ada ibu. Sering Mbak dari kecil ayah pergi, ibu juga pergi juga, dirawat oleh kakek nenek. Ada perasaan iri atau merasa kasih sayang yang kurang dari ayah dan ibu? Kalau dulu masih kecil ya namanya mungkin emosionalnya anak kecil kan berbeda. Saya sempat iri gitu kalau lihat gitu apa orang tua sama anaknya jalan-jalan bareng gitu kan, kayaknya aduh pengen gitu loh, kapan gitu. Tapi terus saya mikir lagi, saya nggak harus seegois itu gitu loh, namanya takdir orang sendiri-sendiri. Baik, sekarang mudah-mudahan ayah dan ibu nonton ya Mbak Prista ya, ngelihat anaknya sekarang udah beranjak dewasa, udah cantik dan punya bakat juga katanya. Apa sih bakatnya? Itu apa yang terjadi ketika nih Mbak memutuskan pulang ke Indonesia? Kenapa? Katanya dijemput sama beberapa orang, menjadi tamu kehormatan nih ceritanya. Memangnya kenapa? Berawal dari video itu. Kenapa Mbak? Ada apa? Awalnya saya cuma cuti, karena ada cuti tahunan ya. Saya cuti pulang ke Indonesia, tapi di bandara ada sebuah label. Oh, label yang menjemput. Menjemput. Mereka menawari apa? Itu buat nyanyi. Buat nyanyi. Ternyata berawal dari video yang sangat lucu dan menginspirasi itu, ternyata ada label yang tertarik untuk ditawari menyanyi. Lagunya apa judulnya? Pena itu? Iya. Ayo, coba nyanyi, coba. Kita mau denger ya Bu ya. Satu bait deh setidaknya deh. Coba. Ayo, bismillah. Masih malu. Ayo Mbak. Masih malu Nggak apa-apa, nanti lama-lama kan nyanyi juga. Silahkan. Rumangsamu opo penak mas, ditinggal bojo dhewean mas. Aku dadi TKI babu ning luar negeri, kanthi niat ati nggo golek rezeki. Boleh tepuk tangan Bu. Nantikan singlenya sebentar lagi. Yang bayar tuh, saya bantuin promo tuh. Nah tadi ini kisah, alhamdulillah, kisah salah seorang pahlawan devisa yang mulus, Mbak Vera, berjalan dengan sangat baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana, teman-teman sesama pahlawan devisa, untuk berhati-hatikah atau memberdayakan dirikah atau seperti apa? Silahkan Mbak. Buat semua teman-teman BMI, yang pertama saya ucapkan semangat buat kalian. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya itu namanya kesuksesan orang itu
nggak akan sama gitu loh. Jalannya pasti berbeda. Buat kalian tetap semangat, sukses selalu. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita pasti bisa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mbak, tadi selama bekerja di Singapura, di Taiwan, dan di Hong Kong, itu pekerjaannya baik, mulus, kemudian majikannya juga baik. Itu apa sih tips dan triknya? Apa Mbak termasuk kategori orang yang ya udah patuh, ya udah santun, atau seperti apa? Itu yang pertama sabar ya Mbak ya. Namanya kita ikut orang itu pastilah, maksudnya rasa nggak enak pasti ada. Betul. Intinya kita harus sabar, kita nurut, terus inisiatif deh. Inisiatif. Jadi kalau mau ada apa-apa jangan tunggu perintah, mau saya tolongin Bu. Iya. Itu rahasia dicintai sama majikan ternyata. Baik Mbak Vera, silakan komentar nih, inspiring banget sama kita hari ini nih. Silakan Mbak Vera. Luar biasa ya, ini jarang-jarang tapi tadi melihat negara-negara yang didatangi tempat bekerja, sebetulnya itu adalah negara-negara yang memang aturannya jelas Mbak Oki. Betul. Jadi yang namanya Singapura, Taiwan, Hong Kong itu adalah negara-negara yang sudah maju ya. Betul. Maksudnya maju adalah mereka punya aturan yang membuat tenaga-tenaga kerja dari luar negeri seperti TKW, meskipun tadi ya kadang-kadang unskilled gitu loh ya kadang-kadang. Jadi keterampilannya kurang kadang-kadang ya. Tetap terselamatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahasia keberhasilan yang saya sukai dari perempuan yang satu ini, sahabat perempuan kita ini. Orangnya realistis. Realistis. Maksudnya realistis apa sih? Maunya tuh nggak mimpi-mimpi deh, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko orangnya. Realistis itu maksudnya apa sih? Kebutuhan yang mendasari Mbak Prista tadi adalah jelas. Dia ingin mandiri, nggak ingin menyusahkan bapak ibunya. Nggak ingin jadi benalu. Nggak ingin jadi benalu. Jadi kebutuhannya basicnya itu. Begitu kita punya kebutuhan, ya, kemudian tiba-tiba ketika kita punya kebutuhan kita akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, saat kita punya kebutuhan, otomatis kita akan punya aspirasi. Nah, yang saya sukai dari Prista adalah aspirasinya luar biasa tinggi. Apa itu? Dia ingin mandiri. Jadi tadi, tidak ingin tergantung, dia ingin mandiri. Itu udah sebuah aspirasi sebetulnya. Betul. Nah, otomatis sehingga dia terdorong. Terdorong untuk apa? Pada saat bekerja, ya. Yang pertama, dia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja. Ya. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, inisiatif. Nggak cuma ini yang saya perhatikan tadi ada. Satu lagi, dibalut oleh kreativitas. Apa itu yang dimaksud dengan kreativitas? Idenya nggak cuma mentok bahwa bunga harusnya tumbuh di tanah gitu. Enggak. Bahwa bunga bisa dikasih air. Bahwa ketika jobnya adalah bersih-bersihin rumah, sesekali bantu si anak majikan untuk lakukan sesuatu. Nemenin anak majikan, lakukan lebih dari itu dengan cara mengajari. Kreatif, idenya banyak, diperdalam idenya, dielaborasi. Nah, ini yang membuat orang-orang berhasil dalam pekerjaannya. Jadi bukan pendidikan formal, tapi dia membuat dirinya terampil dengan cepat belajar dan nggak mudah menyerah. Ini sih sebetulnya. Dan tipe handy ya Mbak, penolong. Penolong, satu itu. Jadi bekerja ikhlas, kerja kerasnya ikhlas. Selesai. Mbak Vera, terima kasih. Baik, untuk sahabat perempuan semua ini Masya Allah, karena ini inspiring sekali. Kita masih belum selesai loh sama Mbak Prista. Sahabat perempuan jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi setelah ini dengan sahabat perempuan yang satu lagi. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.